Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida Haidar Farida dari kelas reguler manajemen J. Di video ini saya akan mencoba melakukan transaksi jual dan transaksi beli saham di aplikasi RTI Bisnis dan aplikasi Stockbit. Nah, selain itu saya juga akan sedikit menjelaskan tentang beberapa istilah-istilah dalam transaksi jual dan beli saham seperti bid, offer, dan lot. Nah, apa itu bid, apa itu offer, dan apa itu lot? Mari kita simak penjelasannya. Jadi pertama-tama saya masuk ke Stockbit melalui web online dan login menggunakan akun yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, setelah masuk dan login, maka tampilannya kita langsung ke beranda seperti ini, yang mana di sini terdapat beberapa menu, yaitu beranda, profile, watchlist, dan lain-lain. Nah, sementara untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian saham, kita masuk ke menu order book. Nah, di sini kita bisa melihat harga-harga terakhir dan tampilan bid offer dari saham-saham perusahaan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai istilah bid dan offer. Nah, istilah bid digunakan ketika kita ingin membeli saham di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga terakhir yang ditawarkan di pasaran. Nah, untuk melakukan transaksi, maka kita bisa memasukkan harga yang ingin kita beli atau nominal yang ingin kita keluarkan untuk membeli saham tersebut. Nah, yang disebut dengan bid price. Nah, begitupun dengan ketika kita akan menjual saham. Nah, maka kita akan melakukan offer untuk saham yang akan kita jual dan memasukkan harga yang ingin kita terima atas penjualan saham tersebut. Nah, istilah tersebut disebut dengan offer price. Nah, transaksi atas saham tidak akan langsung terjadi saat melakukan bid maupun offer. Nah, contoh nih, di saham TLKM, harga terakhirnya yang dijual di pasaran yaitu 3.440. Nah, jika kita membeli di harga tersebut, di harga 3.440 atau harga terakhir yang dijual di pasaran ini, kita ketika membelinya akan langsung mendapatkan si saham TLKM tersebut dengan cepat. Nah, sementara jika kita menawar, nah kita bisa mendapat harga yang lebih rendah dibanding harga terakhir di pasaran. Nah, di sini meskipun harga terakhirnya 3.440, namun ada beberapa lapisan harga yang lebih rendah dari harga tersebut. Nah, dimulai dari 3.430 sampai yang terendah 3.350. Nah, kita bisa membeli dengan harga yang terendah ini, namun transaksi tidak akan langsung terjadi. Nah, dalam artian kita harus bersedia berada dalam antrian yang banyak ini. Nah, kenapa? Karena kita menawar harga yang lebih rendah. Nah, begitupun ketika kita akan menjual. Nah, harga di pasaran sekarang saham TLKM 3.450. Nah, jadi jika kita akan menjual, nah kita bisa menjual dengan harga 3.450 dan transaksi akan langsung terjadi, saham kita akan langsung terjual dengan cepat. Nah, namun keuntungannya sangat kecil. Nah, kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi, menawarkan harga yang lebih tinggi yang dari harga terakhir di pasaran sekarang. Nah, di sini ada beberapa lapisan harga yang lebih tinggi sampai 3.540. Nah, kita bisa menjual dengan harga 3.540, namun transaksinya tidak langsung terjadi. Dalam artian saham kita tidak terjual dengan cepat. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya saya akan masuk ke menu virtual area dan melihat portofolio. Nah, di menu ini kita bisa melihat modal virtual kita. Nah, di sini modal saya berjumlah 100 juta dan masih utuh karena belum melakukan transaksi apapun. Jadi, modalnya belum berkurang maupun bertambah karena saya belum mendapat keuntungan. Nah, lalu ada menu order di mana di sini mencatat riwayat transaksi. Nah, yang selanjutnya saya akan mencoba melakukan transaksi pembelian di saham TLKM. Nah, di sini saya membeli dengan harga terakhir di bursa
yaitu 3.390. Saya akan membeli sebanyak 15 lot dengan harga 3.390. Nah, harganya 5 juta sekian. Saya melanjutkan pembelian. Nah, ketika saya cek di virtual area, nah di sini ternyata transaksinya masih tertunda dan belum berhasil. Nah, jadi meskipun saya membeli saham dengan harga terakhir di bursa, saya tetap harus menunggu sampai transaksinya berhasil dan sekarang masih tertunda. Jadi karena transaksi pembelian saya terhadap saham TLKM masih tertunda dan belum berhasil, jadi sekarang saya belum memiliki saham dari TLKM maupun dari saham manapun. Nah, jadi untuk sekarang saya belum bisa menjual karena belum memiliki saham. Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan transaksi jual dan beli saham di aplikasi RTI. Kita masuk ke menu trade dan ke IDX Virtual Online Trading. Nah, pertama-tama saya akan membuat akun terlebih dahulu di menu register. Saya memasukkan username dan membuat password serta PIN dan melengkapi identitas. Nah, setelah identitas telah dilengkapi, klik submit dan akun akan verifikasi melalui email. Nah, setelah itu saya akan login ke akun saya dengan memasukkan username dan password serta PIN. Lalu klik login. Nah, begini tampilannya setelah saya login ke akun saya. Nah, di sini terdapat order book, buy, menu sell, menu order list, menu trade list, menu holdings, dan portofolio. Nah, di portofolio di sini saya bisa melihat modal virtual saya. Nah, di sini nominalnya 100 juta dan masih utuh karena belum dipakai untuk transaksi apapun. Nah, di sini saya akan mulai mencoba membeli saham dari Telkom Indonesia yang nama kode sahamnya TLKM. Nah, ini market tipnya. Ada bid, ada offer. Nah, harga pasarannya 3.440 untuk harga beli. Nah, saya akan membeli di harga pasaran ini. Nah, karena uang saya ada 100 juta, jadi kapasitas yang bisa saya beli sebanyak 290 lot. Nah, di sini saya akan membeli 5 lot atau 500 lembar yang nominalnya menjadi 1.720.000. Setelah itu, saya akan klik buy untuk melanjutkan transaksi pembelian. Nah, dan ke order list. Nah, di sini tertera bahwa saya sudah membeli dan memiliki saham TLKM sebanyak 5 lot. Nah, saya akan mencek di portofolio apakah modal saya berkurang. Nah, ternyata modal saya berkurang menjadi 98.280.000 karena sudah dipakai membeli saham di TLKM sebanyak 1.720.000. Nah, berarti transaksi saham yang saya beli sudah tercatat dan sudah berhasil. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai penjualan dan pembelian saham dan istilah-istilah dalam jual beli saham. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.